Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Alda Darmawanti Putri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sumber pemikiran, sejarah kemunculan, dan peran dalam pengembangan politik ekonomi Pancasila. Yuk disimak baik-baik. Sebelum kita mengetahui lebih jauh, alangkah baiknya kita pahami dulu tentang sumber pemikiran ekonomi Pancasila. Yang pertama adalah penafsiran Wilopo, yang dimana pendapat Wilopo tentang sistem ekonomi Pancasila sebagai seorang sarjana hukum yang pernah menduduki jabatan penting di zaman Orde Lama sebagai Menteri, Perdana Menteri, dan Ketua Konstitut. Wilopo berpendapat bahwa asas dasar perekonomian nasional adalah pasal 38 UUD sementara, yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Wilopo memaknai kata usaha bersama dengan membandingkannya dengan kata usaha swasta, yang dimana dalam usaha swasta, segala keputusan di tangan pengusaha dan seluruh kehidupan dan si pekerja tergantung pada majikan. Wilopo menafsirkan esensi usaha bersama yang menunjukkan adanya perbedaan dengan usaha swasta. Sementara esensi asas kekeluargaan menegaskan adanya ide tanggung jawab bersama dalam menjamin kemajuan bagi semua orang, sehingga tujuan memajukan usaha bersama bukan untuk keuntungan pribadi, melainkan untuk seluruh masyarakat. Yang kedua adalah pemikiran Mubiarto. Mubiarto merupakan salah satu tokoh yang gigih memperjuangkan terwujudnya sistem ekonomi Pancasila sebagai sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia. Meskipun mendapatkan kritik tajam dari pengkritiknya seperti Arief Budiman dan Sarbini Sumawinata, ia tetap bersemangat mengembangkan gagasan-gagasannya hingga akhir hayatnya. Mubiarto juga memberikan ciri-ciri spesifik sistem ekonomi Pancasila, yaitu yang pertama adalah roda perekonomian, yang dimana digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan juga moral. Argumentasi ini berdasarkan Pancasila, terutama sila pertama, bahwa dengan asas ketuhanan yang Maha Esa, ia yakin manusia Indonesia adalah manusia yang percaya kepada Tuhan, sehingga moral, terutama moral agama, akan menjiwai setiap gerak langkah ekonominya. Yang kedua adalah kehendak luar, yang dimana dari seluruh masyarakat ke arah keadaan kemerataan sosial sesuai asas-asas kemanusiaan. Yang ketiga adalah prioritas kebijakan ekonomi, yang dimana penciptaan perekonomian nasional yang tangguh, yang berarti nasionalisme, menjiwai tiap kebijakan ekonomi. Yang keempat adalah koperasi, yang dimana merupakan soko guru perekonomian dan merupakan bentuk paling konkret dari usaha bersama. Yang kelima adalah adanya imbangan, yang dimana yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi dan sosial. Yang ketiga adalah pemikiran Sri Edy Swasana. Menurut Sri Edy Swasana, ekonomi Pancasila merupakan ekonomi sosialistis yang berakar pada adat istiadat Indonesia dan pedoman perjuangan bangsa yang berorientasi pada kelima sila Pancasila. Sri Edy Swasana memiliki banyak publikasi yang berkaitan dengan sistem ekonomi Pancasila. Beberapa pokok pikiran penting yang dikemukakan Sri Edy Swasana adalah: yang pertama, memulainya dengan menyebut landasan yuridis sistem ekonomi Pancasila. Dalam pandangannya, landasan hukum sistem ekonomi Pancasila adalah pasal 33 UUD 1945 yang dilatar belakangi oleh jiwa pembuka UUD 1945 dan didukung oleh pasal 23, 27 ayat 2 dan 34. Disebutkan juga bahwa pasal 33 memiliki posisi sentral sebagai penjabaran ekonomi Pancasila. Kedua, sistem ekonomi Pancasila dapat digambarkan sebagai sistem yang berorientasi pada sila-sila Pancasila. Maknanya, sistem ekonomi ini berorientasi kepada ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti berlakunya etik dan moral agama dan bukan material. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berarti tidak mengenal pemerasan dan penghisapan. Persatuan yang berarti memiliki sifat kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong. Kerakyatan yang berarti adanya demokrasi ekonomi, kedaulatan ekonomi, mengutamakan ekonomi rakyat serta mengutamakan hajat hidup orang banyak. Keadilan sosial yang berarti adanya persamaan, kemakmuran rakyat yang utama, bukan kemakmuran orang seorang. Selanjutnya adalah sejarah pemikiran ekonomi Pancasila. Konsep ekonomi Pancasila mulai diperkenalkan oleh Bung Hatta sebagai operasionalisasi dari ide-ide dasar ekonomi kerakyatan yang mencangkup peran besar negara dalam melindungi dan mengatur kegiatan ekonomi untuk masa
keadilan sosial. Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh Emil Salim pada tahun 1967 dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Subiarto pada tahun 1980. Pancasila intinya adalah kombinasi dari 3 ideologi, yaitu nasionalisme, sosialisme, dan demokrasi. Ekonomi Pancasila disebut juga sebagai ekonomi yang berasaskan kekeluargaan, kegotong royongan, dan kerjasama. Ekonomi Pancasila sejauh ini memang masih merupakan sebuah pemikiran yang lebih bersifat normatif. Pengertian yang paling sering dikemukakan adalah sistem ekonomi yang berdasarkan dan berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya adalah peran negara dalam pengembangan politik ekonomi Pancasila. Peran negara yang utama dalam suatu negara adalah mewujudkan cita-cita dari bangsa itu sendiri yang tercantum di setiap konstitusi atau undang-undang dasar negara yang bersangkutan. Cita-cita bangsa Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi negara Republik Indonesia, baik sebelum maupun sesudah diamandemen. Mempunyai semangat yang kuat akan kesejahteraan warga negara Indonesia dan membentuk negara kesejahteraan. Secara umum, suatu negara dapat digolongkan sebagai negara kesejahteraan apabila mempunyai 4 pilar utamanya, yaitu yang pertama, sosialisasi hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua adalah demokrasi penuh. Yang ketiga adalah sistem hubungan industri modern. Dan yang keempat adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengembangan sistem pendidikan modern. Secara normatif, landasan sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keadilan dalam pembangunan sistem ekonomi Indonesia merupakan titik tolak, proses dan tujuan sekaligus yang harus dicapai.